Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap mari berikan kemuliaan. Segala raja. Lebih keras lagi buat Tuhan kita. Yeay, lebih semangat lagi. Woo! Yes. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Aduh, kurang semangat. Kita ulang lagi ya. Saya anggap gak dengar ya yang tadi ya. Kita ulang ya. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena Allah kita telah bangkit. Kita mau bernyanyi dan bersorak buat Tuhan kita, amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Hey, lebih semangat lagi kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Hey, sama-sama katakan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Semua siap bersorak buat Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Hey, sebab hari ini Allah kita bangkit dan berkuasa atas maut. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Biar Allah kita tunjukkan kuasa-Nya. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Katakan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit. Semua siap bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, Allah bersorak paling kencang. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sebentar. Kayaknya hari ini agak kurang semangat ya. Kalau Allah bangkit harusnya kita lebih semangat lagi buat Tuhan kita, amin. Gimana sih gayanya kalau pemenang ya? Sorakannya harus lebih semangat. Setuju? Kita cek sound dulu ya. Kita harus bersorak yang kencang biar musuh gemetar. Nggak takut gitu nanti mereka kalau kitanya lemes-lemes aja ya. Allah bangkit, bersoraklah sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Kita injak musuhnya ya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit.
lebih semangat lagi. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab Allah adalah Allah yang ajaib dan perkasa dan penuh dengan mujizat. Sebab tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, dan tak terbandingkan kemegahan-Mu. Hanya Engkau yang akan kami sembah. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas, Kau Raja atasku. Mari angkat tanganmu, katakan hanya Engkau, hanya Kau yang layak ditinggi. Semua siap melompat buat Tuhan kita. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama angkat pujian ini, katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi kami Tuhan. Segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama kita katakan hanya Kau, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Raja mulia. Serukan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sebab sembah syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita di atas kepala kita. Itu saja. Dan Kau yang berkuasa.
sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Serukan Yesus, kaulah Raja mulia. Raja mulia. Yeay, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yeay, sebab Engkaulah Raja mulia, berkuasa dan berjaya selama-lamanya. Yes, haleluya. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Siap? Siap. Benar siap? Siap? Ajaib kau Tuhan. Sedikit ya. Agung dan perkasa. Angkat tangannya. Kau sumber kemenanganku, Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyiapkan persembahan terlebih dahulu, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan secara cash maupun cashless. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara tunai, dapat memasukkannya ke dalam amplop persembahan. Dan di akhir ibadah nanti, Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam peti persembahan yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara non tunai atau cashless, dapat meng-scan QR code yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Semua sudah siap untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan kita? Boleh kita sama-sama angkat persembahan kita dan kita deklarasikan dan kita imani apa yang kita deklarasikan. Amin. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Pada siang hari ini, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Di sebelah kiri kita. Selamat datang dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Selamat datang Ibu semuanya. Merupakan suatu sukacita. Ada keluarga baru di tempat ini. Kami mohon kesediaannya nanti di akhir ibadah untuk bertemu, berkumpul sejenak, kita mau berkenalan lebih lagi. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Bahwa Kau adalah Allah yang selalu ada buat setiap kami. Bahkan Kau selalu berjalan di depan kami Tuhan. Engkau yang tuntun dan pelihara kami. Dan kami bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Dan kami mau menyembah nama-Mu Yesus.
Terima kasih. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Yes, thank you Jesus. Mari sama-sama angkat pujian ini, katakan Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Kami sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara angkat pujian ini dari awal. Katakan dengan segenap hati. Allah Roh Kudus, katakan penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Yes Jesus, kami rindu, ku rindu Kau selalu dalam hidup. Panggil namanya, ya Tuhan, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, jalikanlah, jalikan jamaah kami. Yes, rindu kami sembah Kau. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku
Tuhan ku sembah Engkau, ku sembah. Yes Jesus, kami umatmu menyembahmu Tuhan. Yes Jesus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Saya undang Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Kami sembah Kau, kudus namamu, kudus namamu Tuhan, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, hanya bagi namamu, bagimu Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama-Nya, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Terima segala hormat, syukur, sembah syukur kami Tuhan. Hidup kami hanya milik-Mu Tuhan. Kami sembah namamu, oh hanya Kau yang layak disembah, diagungkan dan dimasyurkan. Horalabashi karalabaya syakataralabaya she, hiralabaya shandaralabaya ralabaralalalabaya she, kiralabababababababarabashi kataralalalabaya she. Ya sembah, mari sama-sama angkat suaramu, sembah namanya, katakan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Berjalan hari demi hari bersama kami. Tak pernah terlambat kasih-Mu Tuhan, tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Oh, kami mau tetap katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat baik, Engkau ajaib, Engkau perkatakan mujizat-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Shikaralabaya shandaralabaya she, hiralabaya ralabaralabaralalalaba shikaralabaya shakataralabaya she, hiralabaya sheketataralabaya shukutududududududududu, hiralabaya shakataralabaya sharalalalala. Yes, glory, glorify His name. Ya, katakan Kau ajaib Tuhan dan Kau besar. Everybody sing, how great is our God. Oh, Kau sungguh besar Tuhan. Kau jauh melebihi segala-galanya. Dan tak akan kami takut, tak akan kami gentar, sebab Engkau Allah yang berjalan bersama kami. Hiralabashi karalabayashi, hiralabayashi karalabayashi, Sebab Engkau yang kudus, Engkau yang layak kami sembah Tuhan.
Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Segala kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau. Allah kami yang hidup perkasa dan ajaib. 'Cause you are holy. 'Cause you are holy Lord. Sebab Engkau kudus. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Yeralama yasyakala yamase. Holy, 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 holy Lord. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Yes. Worthy is the Lamb. Say you are holy. You are holy. Oh, holy Lord. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. 'Cause you are holy. You are holy. Oh, holy, holy. Holy Yes, you are holy, Lord. are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Say, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. 'Cause you are holy. You are holy. Oh, holy, 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 holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Say, you are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Oh, Lamb. worthy. Worthy is the Lamb. Hey, you are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Holy Are you Lord of God? are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. 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 Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang kudus, Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami ya Bapa. Segala kemuliaan, kehormatan, keagungan, kejayaan hanya bagi namamu Yesus. Allah kami yang hidup. Terima kasih buat segala hal yang Kau nyatakan buat kami semua Tuhan. Baik secara pribadi maupun korporat di rumahmu, di gereja ini Tuhan. Engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib sepanjang tahun 2023. Bahkan Kau izinkan kami memasuki minggu kedua tahun 2024 dengan penyertaan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu Immanuel bagi kami. Musim boleh berganti, musim boleh berlalu, tapi janji Tuhan tinggal tetap abadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Saatnya kami ingin mendengar apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat dalam tahun yang baru ini Tuhan. Biar Engkau berbicara melalui kami, melalui kuasa kasih firman-Mu siang hari ini Tuhan. Buat kami semua Tuhan. Agar hari demi hari kami boleh menapaki tahun yang baru ini Tuhan. Selaras dengan apa yang Engkau mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Mari ya Yesus Tuhan. Kami membuka hati kami, telinga kami Tuhan sebagai seorang murid yang
mau mendengar, mau dibentuk, mau diubah oleh kuasa kasih firman-Mu. Sehingga hidup kami akan menjadi hidup yang berdampak untuk kemuliaan nama-Mu. Karena kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan. Berbicara oleh hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah pesan-Mu nih Tuhan dapat disampaikan. Engkau yang perkenankan hamba. Engkau layakkan hamba ya Bapa. Biarlah pesan-Mu nih Tuhan boleh keluar dari bibir mulut hamba yang tidak berkenan ini Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua siang hari ini. Berbicara buat kami semua Tuhan siang hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap jemaat Tuhan yang siap menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Haleluya. Selamat bertemu, mungkin baru buat jemaat yang baru pertama kali hadir lagi kembali di BR kita ya di tahun ini. Mungkin karena tahun baru nggak ngikutin, jadi juga mungkin di minggu lalu juga belum sempat ya, bersama-sama ibadah dengan kita di tempat ini. Sekali lagi shalom, selamat tahun baru semuanya. Well, tanpa terasa kita sudah memasuki di minggu kedua tahun 2024. Ya, sepertinya kayak kemarin kita baru tahun baru, ternyata sekarang udah masuki tahun 2024. 2023 kita lalui dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Banyak orang yang mengatakan bahwa waktu awal-awal tahun 2023 bukan tahun yang mudah, tapi puji Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada siang hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Dan satu yang pasti bahwa Tuhan yang sama juga akan memimpin kita sepanjang tahun 2024 ini. Perubahan dunia berjalan begitu cepat, Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam segini lini kehidupan kita bisa lihat ya, perubahan begitu banyak, sehingga kita dipaksa untuk bisa agile, untuk bisa adjust, bisa menyesuaikan dengan perubahan. Kita juga bisa mengikuti perubahan tersebut dengan perubahan dunia yang begitu cepat. Di dunia pekerjaan, saya biasanya kalau cuti tahunan ya, tahun 2022 itu saya selalu sebelumnya ya, saya selalu habis tepat waktu. Artinya cuti tahunan saya kalau di Desember itu pasti udah habis. Nah tahun 2023 ternyata memasuki 2009 masih di 9. Nah karena apa? Karena pekerjaannya udah semakin banyak, artinya banyak yang harus dilakukan, sehingga saya juga mikir-mikir kalau ambil cuti gitu. Biasanya kalau saya ambil cuti, tanggal lahir saya, tanggal lahir Lori, tanggal lahir Gabriel, ulang tahun pernikahan, liburan sekolah Gabriel sama akhir tahun itu pasti udah di packing tuh, saya masukin di sistem, plak kunci udah habis pasti. Tapi ternyata 2003 nggak bisa gitu, karena saya mesti mengikuti juga dengan hal-hal di pekerjaan saya, sehingga akhirnya masih sisa 9 hari gitu. Dan baru tahun ini juga di tahun 2024, saya biasa kalau ambil cuti akhir tahun itu tanggal 4 itu paling cepat saya baru masuk gitu. Tapi 2024 saya tanggal 2 udah masuk. Begitu masuk langsung dikasih list down projectnya luar biasa. Karena saya mesti masuk, karena dikejar. Minggu pertama langsung meeting dengan unit lainnya gitu ya untuk langsung bikin project kita di tahun 2024. Nah Bapak Ibu sekalian, percepatan luar biasa terjadi. Kita harus mengikuti dan menyesuaikan diri kita. Dan 2024 sekali lagi tentunya tidak akan mudah seperti 2023. Banyak tantangan dalam kehidupan kita. Nah, bulan ini seperti dicanangkan oleh gembala kita bahwa tema tahunan kita adalah Rise and Shine, bangkit dan bersinarlah. Diambil dari Yesaya 60 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya suka dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dia berbunyi demikian. Bangkitlah dan jadilah terang, hai Yerusalem. Jadi bangkitlah dan jadilah terang. Sebab terang keselamatanmu sudah datang, Allah menyinari engkau dengan kemuliaannya. Nah pasal daripada Yesaya ini berbicara tentang nubuatan Yesaya terkait dengan kedatangan Mesias atau Juru Selamat. Jadi kedatangan Tuhan Yesus telah dikumandangkan jauh-jauh hari sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus melalui Yesaya. Nah Bapak Ibu sekalian, tahun ini adalah tahun di mana kita harus bangkit dan bersinar.
untuk bisa dapat bangkit dan bersinar menghadapi setiap tantangan di tahun 2024 ini, ada satu hal yang pasti kita harus lakukan, yaitu melangkah. Katakan melangkah. Kalau kita bangkit tapi kita nggak melangkah, maka kita nggak bakal bersinar. Ya setuju, katakan amin. Ya, jadi kita mesti bangkit, tapi bukan hanya bangkit, kita harus melangkah gitu. Kalau Tuhan udah pulihkan kita dengan membangkitkan kita dari setiap keterpurukan kita dalam masalah kita pribadi lepas pribadi. Yang Tuhan mau kita melangkah lagi supaya kita bisa bersinar. Nah, hari ini penting untuk kita belajar tentang apa yang harus kita lakukan di 2024, yaitu melangkah bersama Tuhan. Mari kita sama-sama baca di Yosua 3 ayat yang ke-7. Yosua 3 ayat 7, mungkin bisa ditampilkan. Oke, kita baca sama-sama ya. 3, 4. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu baca di perikop Yosua 3 ini dari ayat 1 sampai dengan 17, itu berbicara tentang bagaimana tongkat estafet Musa mulai diturunkan ke Joshua, dan Joshua melakukan perintah Tuhan yang pertama untuk membawa bangsa Israel ke last step, langkah terakhir sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ketika perintah ini datang kepada Yosua, ya, sebelumnya kita lihat peristiwa di mana ternyata Musa yang awalnya membawa bangsa Israel di tanah Mesir menuju tanah Kanaan, dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, tidak bisa menikmati tanah perjanjian itu. Dia harus meninggal sebelum waktunya bangsa Israel masuk tanah perjanjian, dan dia hanya melihat tanah Kanaan dari ketinggian di gunung dataran Moab. Jadi dia hanya melihat. Dan ketika Musa meninggal, begitu dukanya bangsa Israel sampai mereka memperingati kematian daripada Musa selama 30 hari. Sedemikian mereka kehilangan seorang sosok pemimpin yang membawa mereka pada suatu harapan bahwa mereka akan menjadi satu bangsa yang bebas, bangsa yang merdeka, bahkan bangsa yang memiliki tanahnya sendiri, tanah perjanjian, di mana terdapat banyak susu dan madu di dalam tanah yang Tuhan janjikan buat mereka. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, banyak peristiwa yang mereka lalui bersama Musa. Mereka melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana penyediaan Tuhan. Selama kurang lebih 40 tahun, bangsa Israel harus mengalami padang gurun hingga menuju ke tanah Kanaan. Mereka melihat ada tiang awan dan tiang api, bertanda bagaimana Tuhan menuntun mereka siang dan malam. Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan, makanan dan segala kebutuhan, sepanjang kebutuhan mereka di padang gurun. Itulah yang Tuhan nyatakan. Dan itu juga sebenarnya secara proses, Yosua ini melihat ketika dia masih kecil sampai bagaimana akhirnya Musa itu Tuhan menurunkannya kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel keluar dan memasuki tanah perjanjian tersebut. Nah, setelah Musa meninggal, Allah memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, dari pembicaraan kita tadi menceritakan bangsa Israel dipimpin oleh Yosua hendak menyeberangi sungai Yordan sebelum memasuki dan menuki tanah perjanjian. Sungai Yordan tersebut itu berbicara tentang setiap masalah, setiap obstacle, tantangan dalam kehidupan kita yang akan kita hadapi di tahun 2024 ini. Tanah perjanjian adalah berbicara tentang setiap janji-janji Tuhan yang akan kita terima dan kita raih sepanjang tahun 2024. Amin. Nah, tantangannya adalah pada saat itu ketika tugas pertama yang diberikan oleh Allah kepada Yosua, ternyata tantangan nggak mudah.
diperhadapkan dengan suatu kondisi bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan. Dan pada saat itu sungai Yordan keadaannya tidak dalam keadaan yang biasa saja atau yang normal. Karena pada saat itu sedang musim hujan, jadi curah hujan yang tinggi, airnya naik deras, mengalir gitu ya, di luar tinggi batas normalnya. Sehingga bagi bangsa Israel mustahil untuk mereka menyeberangi sungai Yordan dan menyeberangi dan menduduki tanah Kanaan di seberang sungai Yordan tersebut. Hal yang tidak mudah. Nah itulah kenapa ya kalau Bapak Ibu lihat di sini ada satu hal yang luar biasa. Tuhan memberikan satu perintah kepada Yosua. Perintahnya clear sekali bahwa para imam, orang-orang Lewi itu diperintahkan oleh Tuhan ya untuk membawa tabut perjanjian Allah. Mereka harus berdiri di depan bangsa Israel dan berjalan di depan bangsa Israel untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah Kanaan. Nah, pada waktu itu sekali lagi sungai Yordan tidak dalam keadaan normal. Hujan besar, maksudnya dalam keadaan musim hujan, meluap. Jadi lebarnya sungai Yordan itu kurang lebih 150 kaki atau 45,72 meter ya. Kurang lebih hampir 50 meter lebarnya ya. Jadilah jangkauan itu yang mereka harus lalui sungai Yordan tersebut. Ya. Nah, pada saat menerima keadaan seperti itu, Yosua tuh ingat peristiwa ketika dia masih kecil, dia melihat bagaimana Musa pada saat itu di mana memimpin bangsa Israel bisa melewati laut Teberau waktu itu ya, dengan mengangkat tongkat dan Tuhan melakukan mujizat membelah laut Teberau. Akhirnya bangsa Israel bisa melewati laut tersebut dan menyeberangi laut tersebut, menghindari dari pengejaran Firaun dan tentara-tentaranya. Dia ingat betul bagaimana caranya Tuhan menolong bangsa Israel. Dia ingat karena dia saksi, dia lihat, dia merasakan, dia get the experience-nya, dia merasakan bagaimana Tuhan itu ajaib dan heran. Nah ketika mengalami hal yang sama, dia ingat akan peristiwa itu. Oleh sebab itu, dia yakin Tuhan yang sama juga akan menuntun dia. Seperti Tuhan menuntun Musa, maka saatnya Tuhan akan menuntun Yosua menyeberangi sungai Yordan tersebut. Nah, permasalahannya Bapak Ibu sekalian, pada saat itu mungkin pemikiran Yosua adalah gini, wah berarti hal yang sama dong, cara yang sama dong, Tuhan akan memberikan mujizatnya kepada bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Bagaimana caranya? Sama seperti Musa, dia pakai pola yang sama. Musa mengangkat tongkatnya dan saat itu jelah laut Teberau terbelah dua. Jadi mungkin angan-angan dia atau pikiran dia, oh berarti nanti Tuhan akan nyuruh saya ambil tongkatnya Musa yang ada di tabut perjanjian Allah pada saat itu untuk diangkat di depan sungai Yordan, kemudian sungai Yordan itu terbelah dua. Ternyata beda, Bapak Ibu sekalian. Ternyata apa yang Tuhan mau lakukan tidak sama seperti apa yang Tuhan lakukan pada saat Musa. Pada saat Musa memimpin bangsa Israel keluar atau melewati laut Teberau tersebut. Caranya adalah luar biasa. Cuma menyuruh para imam, orang-orang Lewi untuk mengangkat tabut perjanjian Allah, ya, kemudian berjalan di depan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, kadang Bapak Ibu sekalian, kita diperhadapkan dengan satu kondisi masalah yang sama. Tetapi cara Tuhan, kita akan melihat akan ada perbedaan yang Tuhan lakukan dalam cara Tuhan menyelesaikan masalah kita. Amin. Mungkin permasalahan boleh sama, tapi cara Tuhan dan waktu Tuhan, dia selalu melakukan sesuatu yang berbeda buat kita. Sesuatu yang gak pernah timbul dalam hati kita, yang gak pernah kita lihat, yang gak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Katakan amin. Unpredictable. Yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua totally different dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Walaupun sama-sama menyeberangi ya air ya, yang satu laut dan ini sungai. Tapi polanya berbeda. Kemudian Allah memberitakan Yosua untuk menyuruh para imam mengangkat tabut perjanjian Allah berjalan di depan bangsa Israel untuk menyambangi sungai Yordan. Ketika para imam masuk ke dalam sungai, ketika kaki mereka basah, mujizat terjadi dan tiba-tiba sungai mulai terbelah. Bapak Ibu sekalian,
Ketika perintah itu diperintahkan kepada Yosua, Yosua sampaikan kepada para imam, ya, akhirnya para imam itu mau tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Yosua. Ini berbicara tentang ketaatan atas otoritas yang ada di atas. Jadi para imam mengerti dengan benar apa yang mereka lakukan. Ketika instruksi itu datang dari Yosua, mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka harus melakukannya. Mungkin aja bisa terjadi, saya tidak tahu persisnya, kalau ada mungkin para imam yang umurnya lebih tua daripada Yosua, mungkin para imam yang lebih tua tersebut bilang aja, lu Yosua so ngerti lu. Ya. Yang bener aja lu, masa gue suruh nyebrang sungai model begini? Mati yang ada kita. Bisa aja kan? Tapi apa yang dilakukan oleh para imam, mereka taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari cerita ini ya, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari tentang bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, apapun masalah yang kita hadapi, penyertaan dan pertolongan Tuhan selalu ada bagi umatnya. Amin. Ya, setiap masalah boleh dihadapi oleh bangsa Israel. Dari mulai keluar dari tanah Mesir sampai the last step mereka mau masuk tanah perjanjian pun tetap ada masalah, ada tantangan. Tetapi Tuhan selalu menolong bangsa Israel. Amin. Ada penyertaannya, tetap ada penyertaannya, bahkan ada pertolongannya. Ya, tadi pertolongannya, bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk para imam mengangkat tabut perjanjian Allah dan berjalan di depan bangsa Israel untuk mengarungi sungai Yordan tersebut. Yang kedua, terus melangkah sesuai firman Tuhan merupakan bentuk ketaatan yang membawa kita kepada mujizat. Sekali lagi, terus melangkah sesuai firman Tuhan merupakan bentuk ketaatan yang membuat kita kepada mujizatnya. Yosua taat kepada apa yang Tuhan perintahkan buat dia. Yosua turunkan kepada imam, imamnya juga taat terhadap apa yang Tuhan sampaikan melalui Yosua. Mereka lakukan. Mungkin mereka bisa argue dengan si Yosua. Mana mungkin, nggak bisa, nggak masuk akal. Air begitu tinggi, air begitu deras, bagaimana kita bisa melewati sungai Yordan tersebut? Bapak Ibu sekalian, terkadang kita dihadapkan dengan satu masalah yang sulit untuk kita bisa hadapi, yang sulit untuk kita lewati. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus terus melangkah dan berjalan. Kita pastikan kita terus melangkah. Memang ada pilihan, apakah kita harus diam saja karena kita nggak berani menghadapi tantangan tersebut, masalah tersebut, atau kita malah mundur. Atau pilihan terakhir tadi, mau nggak mau ya kita harus melangkah. Yang Tuhan mau ajarkan buat kita siang hari ini, kita pastikan kita terus melangkah. Katakan amin. Karena dengan melangkah merupakan satu ketaatan kita. Kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Seperti tadi Yosua dan para imam yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan. Mereka berjalan dengan sungguh-sungguh. Mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Maka Tuhan menolong, mujizat terjadi. Amin. Yang berikutnya, proses pertolongan Tuhan selalu aman dan sempurna. Proses bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan itu aman dan sempurna. Bapak Ibu lihat tadi ceritanya, kalau Bapak Ibu baca perikop dari 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Para imam tersebut membawa tabut perjanjian Allah. Oke. Mereka diperintahkan berdiri di depan dan berjalan di depan bangsa Israel. Mereka harus maju, melangkah maju menyeberangi sungai Yordan. Ketika mereka melangkah maju, ya kan, one step mereka buat. 2 step mereka buat. Semakin mendekati, mereka pasti secara human, secara manusia, ragu dong. Bisa gak nih ya? Bisa gak nih? Dengan air yang sederas itu, air yang setinggi itu, kita bisa melewati sungai Yordan itu. Mereka coba melihat Yosua gitu kan. Firman Tuhan katakan maju terus. Yosua bilang maju terus, jalan terus, maju terus, jalan terus. Begitu mau lihat ke belakang, dapat teriakan dari Yosua maju.
Maju lagi, maju lagi. Begitu para imam mencelupkan kakinya di sungai Yordan tersebut, di titik itulah mulai terjadi mukjizat Allah. Amin. Ketika kakinya dicelupkan ke sungai Yordan oleh para imam, disitulah mulai sungai Yordan terbelah dan bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan. Aman dan sempurna. Bukan hanya pada saat mulai menyeberangi sungai Yordan. Karena ketika para imam membawa tabut Allah, itu berbicara tentang bagaimana tabut Allah adalah berbicara tentang kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel saat itu. Jadi kalau tabut Allah berdiri di depan, berjalan di depan, berarti Allah sendiri yang memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Amin. Awal pertama proses kaki mulai tercelup di air, firman Tuhan katakan disitulah mulai mujizat terjadi. Mulai berjalan, baru mengikuti bangsa Israel mengikuti dari belakang. Di tengah-tengah sungai Yordan ada perintah bahwa dari Allah kepada Yosua, para imam harus berhenti. Mereka harus melihat sampai dengan bangsa Israel melewati mereka dan menuju ke seberang. Berhasil melewati sungai Yordan, baru akhirnya para imam bisa berjalan, mengikuti mereka di belakang sampai ke tujuan di seberang sungai Yordan. Itu apa? Itu bertanda Tuhan mau memastikan bahwa kita semua akan melewati sungai Yordan kehidupan kita. Amin. Bukan hanya di awal, di tengah dia akan melihat ini. Oh, jalan terus, friend. Keep on moving, friend. Jalan terus, friend. Aman. Jalan terus. Jangan tengok belakang. Jalan terus. Aman dan sempurna karena dia Allah yang sempurna. Amin. Berikutnya, proses pertolongan Tuhan selalu tadi aman dan nyaman ya. Aman dan sempurna. Yang terakhir adalah jangan melupakan Allah setelah kita mengalami mujizatnya. Kalau Bapak Ibu baca di Yosua yang pasal yang keempat, ada perintah lagi yang Tuhan perintahkan kepada Yosua dan diberikan kepada bangsa Israel. Pada saat itu, Yosua memerintah kepada semua suku-suku di Israel, 12 suku tersebut, mengirimkan satu orang perwakilannya. Yang diberikan tugas adalah mereka harus mengambil batu di tengah-tengah sungai Yordan. Ya, masing-masing suku berarti mengambil satu batu. Kemudian dikumpulkan di tepi sungai Yordan ketika mereka sudah menyeberangi sungai Yordan tersebut. Kemudian didirikanlah batu tersebut disusun oleh Yosua. Ini satu perintah yang Tuhan ajarkan kepada Yosua supaya bangsa Israel mengerti dengan benar, supaya bangsa Israel mengenal dengan benar, supaya bangsa Israel mengingat dengan benar bahwa Allah bekerja membuat mujizat kepada bangsa Israel ketika mereka harus melalui last step-nya mereka, langkah terakhirnya mereka sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu sekalian? Supaya kita memastikan kita harus bercerita tentang betapa besar dan dahsyatnya Tuhan kita kepada generasi-generasi kita sesudahnya. Saya selalu bilang sama anak saya Gabriel, bahwa apa yang saya dapat hingga saat ini, kalau bukan karena kemurahan kedebaikan Tuhan, saya nggak bisa seperti ini. Saya bilang sama Gabriel. Saya cerita juga, waktu kakak saya kuliah di IKIP, ya, kebetulan dia dapat kuliah negeri, satu waktu jatuh tempo untuk bayar uang kuliahnya dia. Waktu itu 300.000 rupiah. Mama saya pegawai negeri sipil di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, bapak saya hamba Tuhan. Jadi gajinya cuma 30 hari lah itu kan, gitu, maksudnya tergantung pelayanannya gitu. Dan pada saat due date-nya itu dia nggak punya duit, mama saya juga nggak punya uang untuk bayar. Pada saat due date-nya itu siang hari ada yang ketok pintu, papa saya kan di rumah. Pak Poli, nama bapak saya Poli. Pak Poli. Bapak saya buka, dia kaget, ternyata teman lamanya dia. Teman lama bapak saya ketika bapak saya masih kerja di kontraktor.
Saya udah lama ketemu Pak Poli, sulit banget. 3 hari ini saya nggak bisa tenang. Tuhan suruh saya ketemu Pak Poli. Bagaimana saya harus ketemu Pak Poli dan saya harus menyerahkan ini. Dikasihlah amplop. Dikasih amplop, ini yang Tuhan kasih. Tuhan suruh saya kasih ke Bapak, Pak Poli. Ini nih Pak, akhirnya saya ketemu juga, puji Tuhan saya ketemu Bapak nih. Saya nggak tahu kenapa tahu Pak Poli, Jawa Barat kita udah lama nggak ketemu. Saya nggak tahu juga Pak Poli rumahnya di mana, saya dapat alamat ternyata Bapak di sini tinggal, saya dapat di saya antar. Dan ketika dibuka amplopnya itu persis nggak kurang nggak lebih 300.000 untuk uang kuliah kakak saya. Setelah itu dia kumpulkan, kan saya bertiga ya, saya anak nomor 2 sama adik saya, dia panggilin semuanya. Kalian lihat, hari ini Tuhan kasih mujizat. Tuhan kasih berkat buat kakak kamu untuk bisa berkuliah. Di hari terakhir dia mesti bayar. Kalau Tuhan bisa lakukan ini buat Yuli, kakak saya namanya Yuli, berarti Tuhan juga akan melakukan hal sama buat kamu Frenzy, buat kamu Roy. Waktu berjalan, pada saat SMA kelas 3 saya mau kuliah. Suatu hari saya pulang sekolah, sorenya bapak saya pulang kerja, dia bilang gini, friend, dikumpulin anak-anaknya sama mama saya. Hari ini perusahaan papa bangkrut. Frenzy, papa gak bisa bantu kamu kuliah. Kamu mesti kerja sendiri, kamu cari duit, kamu kuliah. Desperado dong saya dong. Saya ingat juga, wah kakak saya dapat mujizat itu. Tapi apakah saya akan dapat mujizat yang sama? Selang beberapa hari tanpa diduga, nggak tahu ujung dari mana, ada orang datang, ketemu bapak saya, dia bilang, mana Frenzy? Dipanggil saya kan. Friend, kamu pilih universitas manapun di Jakarta, saya keselokan kamu sampai kamu selesai. Ya itu betul terjadi. Jadi saya melihat, oh iya saya mulai percaya nih. Oh iya ternyata Tuhan yang sama melakukan hal itu kepada kakak saya dan ini berlaku buat saya. Dan saya yakin juga saat itu juga akan berlaku buat adik saya. Dan saya akan juga bilang sama Gabriel, selalu bilang sama Gabriel, Tuhan akan melakukan banyak mujizat buat kehidupan kamu. Karena dia Allah yang bekerja secara progresif. Itu supaya kita mengingat kembali bahwa setiap mujizat yang Tuhan berikan, kita ingat sama sekali apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Supaya kalau kita diperhadapkan dengan satu masalah yang sama atau lebih berat lagi, kita akan melihat dan mengingat gitu. Bahwa oh kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup. Dan dia akan mengerjakan dengan caranya dan dengan waktunya. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah itulah apa yang kita bisa pelajari dari kisah Yosua ini. Yang pertama, apapun masalah yang kita hadapi, ingat penyertaan dan pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita. Yang kedua, teruslah melangkah, walaupun berat ya, walaupun mustahil, walaupun gak mungkin. Walaupun nggak tahu bagaimana caranya, tapi pastikan kita terus melangkah. Gitu. Make one step to another one. Buat satu langkah ke satu langkah berikutnya. Seperti tadi para imam gitu. Sebelum menginjak atau memasukkan kakinya ke air sungai, tetap mereka melangkah 1, 2, sementara air sungai udah semakin gede. 3, waduh, ini ke belakang. Yosua bilang maju jalan, maju lagi. Begitu nginjak akhirnya, disitulah mujizat terjadi. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah itu juga melambangkan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menaruh kaki kita, kan tadi saya bilang air sungai berbicara tentang permasalahan kehidupan kita. Ketika para imam itu menginjakkan kakinya di air tersebut, di air sungai Yordan tersebut, mujizat terjadi. Artinya apa? Ketika kita melangkah dan maju, kemudian menghadapi masalah kita dan kita berdiri di atas masalah kita, karena tadi firman Tuhan katakan para imam itu bukan hanya berjalan, mereka harus berdiri di tengah sungai Yordan itu untuk memastikan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Berarti kita harus berdiri di atas masalah kita dengan kekuatan daripada Tuhan agar kita bisa melalui itu semua bersama Tuhan. Amin. Jadi melangkah dengan pasti, melangkah dan juga kita berdiri di atas masalah kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Saya mau tutup firman Tuhan siang hari ini dengan satu kisah. Tadi saya izin lagi sama Gabriel gitu. Begitu saya ketemu di bawah saya bilang, Gap boleh gak? Tadi Dedi udah terlanjur cerita nih.
Takut gak enak kan dia. Ya. Iya tadi Pak Bram bilang, Gabriel kamu digosipin. Dia bilang oke gak apa-apa deh. Feel free kabarnya gak apa-apa, oke. Saya mau cerita gini, anak saya Gabriel lahir tahun 2003. Kondisi dia lahir, kakinya itu gak sempurna. Dia mengalami apa yang disebut dengan CTV. Jadi kakinya itu seperti O, kemudian telapaknya itu masuk ke dalam. Jadi dia telapak, kalau kita kan normal begini ya Pak, Bapak Ibu ya. Nah Kak Gabriel tuh begini, terus ini masuk ke dalam. Ya, jadi pada saat saya, kan Lori waktu itu prosesnya normal ya. Jadi sini menampingi dia di sampingnya, saya melihat nggak ada masalah sebenarnya. Artinya bukan proses delivery yang salah oleh dokternya. Tapi memang udah kebentuk pada saat dia di dalam kandungan. Terus pada saat diterangkan oleh dokter, saya sedih, saya pulang sambil ambil baju gantinya Lori, saya di rumah kontrakan, waktu itu masih rumah kontrakan, saya berlutut, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, ketika saya mulai bertobat, masa muda saya kasih banyak buat Tuhan. Saya lakukan banyak hal buat Tuhan. Anak pertama saya lahir, senang banget cowok lagi. Begitu lahir kondisinya seperti itu. Saya sedih, saya nangis. Gitu. Tapi at the end saya bilang gini, Tuhan yang kasih, Tuhan yang memberi, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Kemudian saya balik ke rumah sakit, saya ketemu lagi dengan dokter bilang gini, Pak Frenzy, gini, ini bisa disembuhkan, ada treatmentnya, medical treatmentnya, Bapak saya kasih referensi ya, dikasihlah ke referensi namanya Dr. Ucok Suregar, satu profesor senior di Medistra, ahli bedang tulang anak. Oke dok, saya akan ke sana. Nah pada hari ke sana, saya udah mulai mikir juga, Medistra nih, berat kayaknya. Terus gimana Lor? Udah kita datang aja lah. Oke. Terus saya telepon, karena saya nggak punya mobil, saya telepon teman saya, bro boleh pinjam mobil nggak? Mau pinjam dong buat ngantar anak nih. Oh boleh aja, ambil. Suruh kakak ipar lu ambil. Nanti, karena saya belum bisa bawa mobil, nanti bawa aja. Oke. Pada hari pagi nih, mau berangkat ke rumah Medistra, baru keluar dari perumahan di rumah kita kontrakan kita, dengan mobil itu, teman saya punya mobil, dia telepon. Wah, telepon. Ya bro, udah jalan. Ini baru kalau mau keluar perumahan nih. Nah, dashboard sebelah kiri tuh bro. Iya, nah lu buka. Oke. Nah ada amplop, nah itu buat Gabriel berobat ya. Oke, thank you bro. Datanglah ke dokter Ucok. Diperiksa lah Gabriel gitu kan. Dokter Ucok bilang gini, Pak ada 2 hal yang bisa dilakukan untuk treatment Gabriel. Yang pertama adalah operasi, tapi saya sangat nggak operasi karena itu short solution dan juga tulangnya masih lunak, masih kecil. Saya kasih offering satu solusinya namanya gentle treatment. Jadi gentle treatment tuh gini. Kaki Gabriel yang tadi bentuk gini, jadi ditarik, dikoreksi, terus digips. Seminggu, tarik lagi datang, gips lagi. Tarik lagi, gini. Jadi proses gitu ya. Nah itu mesti continue, weekly. Setiap seminggu sekali mesti datang. Saya tanya, dok biayanya berapa dok? 1 kali datang 1,5 juta friend. Oh gitu ya dok ya. Asuransi gimana ya? Kayaknya nggak bisa. Karena ini catat baru lahir. Tapi kamu tanya aja sama perusahaan kamu. Ini catat baru lahir bukan catat karena kecelakaan. Oke. Karena dia ngeliat muka saya udah mulai pusing. Dokternya gini, puji Tuhan ini dokter baik sekali. Friend, kalau kamu ketemu Pak Frenzy, kamu ketemu saya di sini, kalau kamu keberatan dengan biayanya, kamu ada 2 pilihan. Ketemu saya di Carolus atau kamu ketemu saya di rumah saya di Pondok Indah. Kamu tinggal ganti biaya gipsnya aja. Wah, puji Tuhan. Dapat solusi kan? Ternyata, oke berapa dok kira-kira? Ya kamu ganti aja 1,250 itu. Oke. Tapi ingat ya friend, usahakan Pak Frenzy jangan putus. Karena itu kan berpengaruh. Kalau dia putus, dia akan balik lagi. Jadi harus continue. Jadi kayak dipaksa, dikoreksi namanya. Dikoreksi terus digips gitu kan. Nah, akhirnya saya ikutin prosesnya. Oke lah, baik dok. Saya keluar dari ruangan, bayar untuk konsultasi. Begitu keluar tagihannya 900.000, padahal cuma ngomong doang gak sampai 15 menit.
900.000 tagihannya, dan puji Tuhan ternyata amplop teman saya ngasih 1 juta. Di titik itu ya Bapak Ibu sekalian, di titik itu saya melihat, oh step awal saya, Tuhan sudah memberkati. Berarti step-step yang akan saya lakukan untuk medical treatment Gabriel ke depan, Tuhan akan penuhi dengan caranya. Saya nggak perlu pusing bagaimana caranya, karena ternyata betul saya nggak bisa klaim asuransi kantor saya, Lori juga nggak bisa. Jadi saya mesti ready cash, nggak bisa bayar kartu kredit juga. Ready cash 1,5 berarti kalau 1,250 dengan ongkos saya taksi dari Jati Asih ke Caroles, ya 1,5 lah, sama jajan-jajan nunggu karena pasiennya banyak. Jadi kurang lebih satu bulan itu mesti ada 6 juta cash buat saya untuk ready buat medical treatment. Waktu berlalu, puji Tuhan, selama 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah tepatnya, Tuhan sediakan dengan cara yang heran. Tuhan sediakan dengan cara yang heran. Terus pas umur 1 tahun 2 bulan, saya datang ke rumahnya di Pondok Indah. Dia bilang gini, wah ini bagus nih Pak Fren, cuma kayaknya agak lambat di minggu terakhir ini. Kita lihat minggu depan ya, kalau masih lambat lagi yaudah Pak, operasi aja. Tapi kalau misalkan udah bagus, ya udah, done, selesai. Oke Dok, minggu depan saya datang lagi sama Lori sama Gabriel. Begitu dicek, wah ini udah bagus nih, selesai. Begitu dia bilang selesai, itu kayak beban saya 50 kilo, bang. Saya nggak pernah minta tolong kakak saya nggak pernah minta tolong siapapun. Saya pasang lutut saya buat Tuhan. Tuhan sediakan dengan cara yang ajaib. Ya, itu kenapa saya kalau itu saya gampang sedih nangis gitu karena saya lihat Tuhan sangat baik buat saya. Kemudian begitu udah selesai nih, Dok bener selesai, udah nggak perlu datang lagi gitu. Tapi sebenarnya waktu sebelum selesai itu, memasuki bulan ke-8 ke-9, itu kan gentle treatment udah selesai. Tapi disempurnakan Gabriel mesti pakai sepatu khusus. Dari Yayasan Anak Cacat Indonesia tuh. Jadi ada yang tinggi, dia turun lagi kalau bagus, ya turun segini. Jadi supaya memastikan dia akan tetap lurus, straight, kemudian yang tadinya kakinya agak begini, kaki kebuka, dia akan begini. Jadi pakai sepatu khusus gitu. Nah, kasihan juga karena itu sepatunya berat banget buat Gabriel. Dan akhirnya begitu selesai, pertanyaan saya yang paling simple, sederhana, langsung terlintas dalam pikiran saya gini. Dok, saya tanya, oke Pak Frenzy, anak saya laki-laki, dia tumbuh besar, dia mau melakukan olahraga aktivitas yang manly, yang cowok, main bola, main basket, main bulu tangkis. Bisa nggak Dok? Nggak ada yang perlu diwaragukan Pak Frenzy. Dia bukan patah, bukan cacat. Dia itu karena bentuk kelainan itu dikoreksi, jadi nggak ada masalah. Dia bisa melakukan apa aja. Main bola oke, main basket oke, main bulu tangkis oke. Jadi saya melihat, wah puji Tuhan. Dan akhirnya waktu berlalu ternyata anak saya suka main bola. Nah di tengah-tengah lagi senang-senang main bola nih. Ternyata tahun lalu bulan Agustus kejadian yang di luar dugaan terjadi. Anak saya lagi latihan, dia lagi dribbling bola, kaki kanannya di depan, tiba-tiba lawannya itu langsung nge-cross dia nge-cut dari samping sini, injek kaki kanannya. Reaksi Gabriel, dia lompat dan dia twist. Harusnya dia nggak boleh lompat, kasih reaksinya nggak boleh melawan gitu kan. Harusnya diem aja. Tapi karena dia reaksi lompat, dia twist, ligamennya terputus. Namanya ACL. Jadi kalau di tulang kita sini ada namanya satu bagian tubuh kita namanya ligamen. Dia tuh yang merekatkan antara tulang atas dan tulang bawah di dalam tengkorok kita. Ada 3 sih, kiri, kanan, dan tengah. Yang Gabriel ini yang putus yang di tengah, ligamennya. Secara normal nggak ada dia regenerasi sel yang menggantikan ligamen itu. Jadi mau nggak mau mesti diambil dari hamstringnya dia, diganti untuk menjadi ligamennya dan dioperasi. Dan bagi orang pemain bola itu yang paling ditakutin, ligamen itu, ACL ini. Dia bisa setelah operasi recovery-nya tuh paling cepat 9 bulan.
Dia setelah recovery itu artinya dia bisa udah normal, dari 9 bulan ada lagi 3 bulan untuk penguatan otot, dia mesti terapi lagi. Memastikan dia bisa main gitu. Dan banyak bintang-bintang pemain bola kejadian seperti itu. Ada 2 pilihan sebenarnya, kalau Gabriel nggak operasi, artinya dia nggak perlu main bola lagi, dia nggak operasi aman. Cuma dia nggak bisa beraktivitas yang sifatnya dia lompat, dia lari karena nggak ada penyangga di dalam tulang atas dan tulang bawahnya dia. Nah, saat itu dia sedih, begitu fight. Jadi kita MRI, waktu MRI pertama di Medistra masih grey, nggak kelihatan tuh ligamennya itu yang di tengahnya itu putus. Jadi dokter Ucok bilang coba bawa ke Abdi Waluyo kalau nggak salah di Menteng ya namanya, saya lupa nama, tapi di Menteng itu dia bilang gini, itu lebih bagus Pak Frenzy, kamu di situ aja. Ya udah kita ke sana dan clear, ternyata memang putus. Begitu dia bilang putus, Gabriel nangis, saya juga sedih gitu kan. Dia lagi senang-senangnya main bola gitu. Bagi saya Bapak Ibu sekalian ya, dia bisa main bola aja mujizat. Bagi saya ya, makanya selalu support dia, kalau dia main bola saya support dia. Itu hal yang luar biasa. Tapi begitu dia lagi semangat-semangatnya, mainnya udah bisa bagus, larinya udah kenceng. Karena kebetulan Gabriel juga ternyata dia flat foot ya. Jadi tempurung kaki kita ini kan ada tengkok sini ya. Dia rata. Jadi nggak tengkuk begini, rata. Itu kalau orang flat foot, dia lari nggak bisa kuat, nggak bisa lama. 5-6 step capek, ketarik ininya nih. Efeknya. Tapi Gabriel udah bisa lari kencang gitu, main bola dia left winger ya. Cepet lari ya, bang gitu. Saya selalu ikuti dia kalau dia latihan, saya bilang luar biasa Tuhan ya. Tuh bisa lari kayak gitu, bisa main bola seperti itu, bagi saya amazing. Itu kenapa saya support dia gitu. Nah di tengah kejadian ini, dia down sampai beberapa kali agak ngurangin makanan dia sampai dia kurus. Saya bilang gini sama Gabriel, kamu ingat gak cerita bagaimana Tuhan tolong kamu waktu kamu kecil? Kita kasih lihat lagi fotonya. Tuhan melakukan hal tersebut, kamu bisa main bola sampai saat ini. Kalau ini kejadian cuma masalah ACL, berarti Tuhan mau bercerita lebih besar lagi tentang betapa dahsyat dan herannya Tuhan melalui kaki kanan kamu. Saya bilang gitu. Tenang, tunggu waktunya, nanti Tuhan akan pulihkan. Kamu bisa main bola lagi, dan Tuhan akan bercerita bagaimana Tuhan memulihkan itu. Bapak Ibu sekalian, di tengah tadi ya, sama kalau kita dalam perjalanan kehidupan kita ada bom yang kayak kita kena ranjau-ranjau yang tetap meledak-meledak gitu di tengah-tengah kehidupan kita ya, dalam kehidupan pribadi, keluarga dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Apapun bentuknya itu. Seperti tadi Tuhan menyatakan buat Musa dan Joshua, Tuhan yang sama akan memimpin kita melalui masalah itu Bapak Ibu sekalian. Amin. So pastikan kita terus melangkah. Katakan melangkah. Melangkah terus. 1 step, 2 step, 3 step. Walaupun gak jelas di depan, maju. Keep moving on. Maju terus. Seperti Yosua bilang sama bangsa, sama para imam, maju terus, maju. Ingat, Tuhan ingin kita maju, hadapi. Jangan diam ataupun mundur, kita harus hadapi. Saya tutup dengan satu quote yang luar biasa. When we walk with God, the impossible become possible. Amin. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, yang mustahil menjadi mungkin bagi Tuhan. Amin. Saya senang sekali siang hari ini saya diingatkan lagi bahwa ya 2024 bukan tahun yang gampang. Pasti ada ledakan-ledakan yang muncul ketika yang kita nggak prediksi sebelumnya. Tapi satu yang pasti, walaupun itu adalah sungai-sungai Yordan kita masing-masing, tapi satu janji Tuhan pada siang hari ini buat kita semuanya adalah kita pastikan kita melangkah, kita berdiri di atas masalah sungai Yordan kita, dan kita lalui bersama Tuhan menuju tanah Kanaan, meraih setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan ya sebelum doa berkat. Saudara, karena ada pengumuman sudah di awal, beberapa saudara tidak mengikuti tentunya karena ada beberapa yang
baru masuk setelah warta disampaikan. Ada acara penting kita di minggu depan ya, yaitu ulang tahun gereja kita, dan ibadah tidak diadakan 2 kali tapi hanya 1 kali jam 9. Nah, hal penting yang saya mau saudara perhatikan adalah karena kita 1 kali, maka ya saya kira kalau tadi ibadah 1 sama 2 tadi aja kayaknya udah banyak yang akan dibawa, karena tadi pagi juga ada cukup banyak juga yang hadir. Ya jadi saya minta Bapak Ibu nanti kalau ngundang, jangan ngundang orang yang sudah jadi majelis di gereja atau jadi pendeta di gereja lain begitu ya. Tapi ngundanglah calon jiwa baru atau jiwa-jiwa yang Bapak Ibu mau ajak ke Kerselmu ya, atau ibadah raya kita, itu aja. Ngerti maksudnya ya? Supaya jangan sampai kita akhirnya nggak cukup hanya karena sebetulnya orang-orang yang nggak perlu kita undang lah. Karena kecuali kita punya tempat besar no problem, tapi karena terbatas tempat itu aja sebetulnya ya. Dan yang kedua mohon diperhatikan supaya Bapak Ibu kalau ngajak, saya sudah ada beberapa orang yang akan saya ngajak yang pasti datang. Nah nanti saya akan beritahu ke Pak Rianto, karena ini ada hubungannya dengan persiapan konsumsi Bapak Ibu. Kalau kita lebih nggak apa-apa, tapi kalau kita konsumsinya kurang ya itu yang kita nggak boleh. Harus cukup buat semua yang hadir ya, karena kita ada makan siang bersama-sama. Jadi setelah acara kita nggak langsung pulang, ada tenda di depan, ada kursi-kursi, kita semua boleh nikmati di depan. Ya itu yang pertama ya. Dan Bapak Ibu yang mau ikut menabur atau mendonasi acara kita karena ada kebutuhan dana yang cukup untuk kebutuhan dana untuk acara kita. Bapak Ibu yang mau ikut mendonasi silakan ya. Mungkin ada yang nanya Pak Pendeta, kalau saya hanya mau mendonasi 50.000 boleh enggak? Ya boleh, seberapa yang saudara mau ikut menabur ya untuk acara kita, nanti masukin di sini lalu nanti dimasukkan di kotak itu. Ya, lalu kita punya sebuah tradisi kudus ya, tradisi Alkitabiah. Setiap tahun di bulan Februari, saudara masih ingat ada apa? Ya, persembahan buah sulung ya. Kita akan membawa persembahan buah sulung tahunan kita, yaitu income kita di bulan Januari. Kita ngambil seberkas atau ngambil benih dari situ ya, setelah perpuluhan kita ngambil benih dari situ untuk kita membawa benih itu dipersembahkan di bulan Februari. Saudara boleh berikan di bulan Februari ya, dan setiap persembahan Bapak Ibu nanti akan didoakan juga secara khusus untuk benih sulung Bapak Ibu. Lakukan karena tadi kata kunci yang disampaikan oleh Pak Pendeta Frenci, Pendeta Pratama ya, PDP, Pendeta Pratama Frenci. Mungkin ada yang belum tahu kalau Kak Frenci itu pendeta kita di GBI ya, Pendeta Pratama. Tentang ketaatan. Jadi kalau saudara membawa persembahan sulung itu hanya bicara mengenai apa? Ketaatan, itu saja kok. Ya Bapak Ibu, saya nggak mau iming-imingi, berilah nanti dapat rumah baru, enggak lah. Saya itu sederhana aja, semakin kesini cara berpikir saya sederhana tentang iman. Semakin sederhana. Kalau kita ngalamin mujizat, tadi Pak Frenji udah cerita banyak mujizat, yakinlah itu bukan hanya itu bagi Kak Frenci, bagi setiap kita. Macam-macam tuh mujizatnya tuh macam-macam. Ya kemarin juga di doa fajar Pak Seger cerita, wah dia ngalamin banyak kejutan-kejutan, beberapa kejutan bahkan di akhir tahun. Wah kita semua juga terinspirasi dengan kesaksian Pak Seger. Ya jadi bukan hanya 1-2 orang, kita semua akan ngalamin kejutan-kejutan dari ilahi Tuhan ya kan. Nah jadi silakan disiapkan, kalau Bapak Ibu perlu siapkan dengan amplopnya juga Pak Haryanto udah siapkan di bawah. Bapak Ibu boleh bawa pulang, doakan suami istri, kalau suami istri pribadi berapa yang Bapak Ibu mau nabur ya. Yaitu persembahan sulung. Lalu kemudian Selasa ini kita ada pertemuan penting, yaitu apa? VVIP. VVIP wajib bagi siapa Bapak Ibu? Pengerja. Siapa saja pengerja itu? Saya, semua lah. Saya. Yang udah asar itu pengerja bukan?
Ya, jadi tolong diingatkan yang aser-aser ya, Dir. Mungkin kalau Bapak Ibu sama sekali, Pak Pendeta saya lagi kerja di kantor, baru pulang kerja, ini biasanya ini Pak Menhan ini, bukan Pak Menhan, Pak Adam ini ya. Ya udah pakai Zoom gak apa-apa, dikasih link ya Bapak Ibu, ada fasilitas. Tapi kalau Bapak Ibu bisa hadir di sini onsite jauh lebih baik ya. Jadi itu penting sekali. Puji Tuhan, minggu lalu kita ada buka Kersel yang baru oleh Pak Mancu dan teman-teman, yaitu Kersel di Pak Beni. Tadi kita udah kasih ucapan Pak Mancu, Pak Beni sama Bu Jenny hadir pagi tadi. Ya, jadi Bapak Ibu yang di sekitar sini mau join, silakan ya. Di Kersel dan juga di doa fajar kita. Baik, itu yang saya mau tambahkan, tapi saudara ini apa yang disampaikan Pak Frenzy di Yosua pasal 3 tadi saudara, itu beberapa poin menjadi sebuah nubuatan buat kita. Mari kita bangkit berdiri dan saudara, saya minta saudara katakan amin buat pernyataan ini buat setiap saudara ya. Yosua 1 ayatnya yang keempat, Tuhan akan membawa setiap saudara, perhatikan, di jalan-jalan yang belum pernah saudara lalui. Haleluya. Ketika orang dibawa kepada perjalanan atau jalan-jalan asing, jalan-jalan baru yang belum pernah dilalui, gak usah khawatir, ada GPS-nya Tuhan. Tuhan akan menuntunmu ke tempat-tempat yang luar biasa. Siap-siap ya, anak-anak muda siap-siap ya. Jeffrey siap. Ini Jeffrey luar biasa, ini nanti mesti banyak kesaksian ya, cerita kamu mesti luar biasa, nanti Tuhan akan banyak buat kamu. Oke, yang berikut ayatnya yang kelima, Yosua 3 ayat yang kelima. Kuduskan dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Katakan bersama, Tuhan memperlakukan aku dengan ajaib. Anak-anak muda siap-siap, engkau akan melihat perkara-perkara ajaib. Papa mama engkau yang sudah nabur kebaikan, anak cucumu menuai mujizat-mujizat. Anak cucumu dapat jaminan luar biasa. Saya senang sekali ketemu Rachel hari ini. Rachel dari Australia, luar biasa ini nona Australia ini sekarang ini dulu ya. Lagi berlibur, kayaknya cepat sekali ya bulan September. Tadi ngomong waktu cepet, Juli ya, kok berasa ada Rachel ya. Liburan di Australia, juga ada nona Australia ini si siapa? Wowi siapa? Owen, Owen ini nama. Owen juga di Melbourne, berikan aplaus juga. Ini lagi libur juga. Owen angkat tangan dulu, Owen. Nah ini lagi liburan juga nih 2 orang Australia ini. Nanti balik kapan, Rachel? Februari. Owen juga Februari. Adik juga ikut langsung kuliah juga Februari. Ya ampun deh. Kita kurang lagi 3 orang ya, nggak apa-apa diutus sementara ke Australia. Dan Owen berjemaat di salah satu gereja terbesar di Australia, itu gereja Planet Shakers. Pastor Russell Evan. Nanti Russell Evan akan datang di conference kita bulan Juni. Di bulan Juni di Sentul. Nanti tanggal 3 sampai tanggal berapa gitu, Russell Evan jadi pembicara. Oke, jadi nanti saya ketemu Russell Evan, saya bilang ada jemaat kita berjemaat di tempatmu, namanya Owen. Wah ya. Baik. Ada satu ayat lagi, Yosua 3 tadi, ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu. Haleluya, siap-siap untuk promosi dari Tuhan. Siap-siap ya, bilang aku mau Tuhan. Gini Bapak Ibu, imanmu sederhana gini Bu. Kemarin saya ketemu, ada di grup saya kasih. Waktu habis doa fajar saya pulang jalan kaki aja ke rumah, ya olahraga ringan lah. Saya lalu ada seorang berpasangan dengan saya langsung tergerak, mau kenalan. Wah ini orang asing, saya kenalan saudara. Usianya lebih dari saya, 60-an. Saya kenalan saudaraku, ternyata ini orang hebat. Punya pabrik alutista di Depok. Ya yang kasih, jadi dia rekanan militer ngasih
bahan mentahnya semua ke Pindad tinggal ngerakit, saudara-saudara, alat-alat perang. Dia punya beberapa rumah mewah yang ada di kota wisata, mobil-mobilnya mewah-mewah. Wah, dia bawa saya ke sana. Ya, dia tunjukkan saya foto-foto dengan jenderal-jenderal dari zaman dulu sampai sekarang. Karena dia udah puluhan tahun bisnis itu. Dia cerita, ya dia kasih kenal juga anak cucunya. Dia cerita, saudaraku, bagaimana dia juga kalau berlibur setiap tahun berapa kali dengan keluarga, itu selalu di luar negeri. Dan dia di Los Angeles nginap di Hotel Trump, di Dubai nginap di Alberts. Wah, ini mewah-mewah semua. Nah, ceritanya dulu dia tamatan FKIP. Orang miskin, hidupnya susah. 4 hari gak makan, gak ada makanan, saudara-saudara. Pernah juga jadi penjaga tembakau di kebun orang, kerja di tembakau 1 tahun. Tapi kok nasib bisa berubah? Dengar ya, poin yang saya mau kalian tangkap begini. Orang itu tidak mengenal Tuhan kita. Belum, dia kedar nebayot. Dia ngirimkan orang setiap tahun ratusan orang ke umroh. Dia gak kenal Tuhan. Tapi dia ngalamin yang kita sebut mujizat. Bapak Ibu dengar ya, kalau orang tidak mengenal Tuhan, bisa ngalamin mujizat. Masa saudara nggak percaya sih bahwa saudara juga akan mengalami hal-hal hebat dari Tuhan? Amin. Percayalah bahwa kita juga pasti mengalami hal-hal hebat dari Tuhan. Kata kuncinya tadi Kak Frenzy sampaikan, melangkah. Mari angkat kedua tangan saudara. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Haleluya, alami anugerahnya, amin. Berapa papa syada, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat hamba-Mu, Pendeta Pratama Frenzy. Berkat buat kami ibadah 1, ibadah 2, semua male singer, semua pemain musik, semua aster, semua yang melayani soundman, sound system, multimedia, semuanya yang sudah mengambil bagian dalam penyelenggaraan ibadah hari ini. Ulanglah jemaat yang dikasihi olehnya. Terimalah semua berkat terbaik, berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus yang memampukan engkau hidup terus berkemenangan dan menjadi saksi Kristus. Sekarang bahkan sampai Yesus datang menjemput kita gerejanya dan bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. See you.